Dapatkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi bersama saya Anam XPT dan juga bersama beliau Gus Idris Al-Marbawi. Gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah, atas izin Allah diberikan kesehatan. Doakan ma'asalam fi amanillah doakum semua. Pada kesempatan yang baik kali ini, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, bahwasanya sering terjadi bencana alam dari mulai tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Mungkin viewer ingin menggali informasi sama seperti saya yang ingin menggali informasi sebab musabab daripada bencana alam tersebut. Kalau kita melihat dari sudut pandang agama Islam, bagaimana Gus? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang yang beriman tentunya, kalau Mas Anam tanya secara pandangan Islam, jadi juga akan saya jawab secara Islam. Itu Mas Anam ya, secara syariat. Pertama, sebagai orang beriman, yaitu patokannya yang pertama kita jadikan patokan untuk menjawab pertanyaan Mas Anam, yaitu Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak datang suatu bencana melanda suatu negeri, suatu kaum, baik di daratan maupun di lautan, kecuali apabila kaum tersebut berbuat aniaya, kaum tersebut berbuat zalim. Maka tidak mustahil Allah turunkan bencana yang bertubi-tubi melanda suatu bangsa, melanda suatu negeri. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, apabila suatu bangsa, suatu kaum, suatu negeri berbuat zalim, berbuat aniaya, maka Allah akan murka. Memang Allah yang mendatangkan musibah, tapi yang mengundang musibah itu adalah manusia. Kira-kira begitu secara Islam, Mas Anam. Siapa Gus yang berbuat zalim Gus sehingga Allah menurunkan suatu teguran seperti itu Gus? Ya, kita lihat baik ulamanya. Dosa besar ulama itu. Apakah ulama-ulama kita memiliki dosa yang besar sehingga Allah murka sebegitu murkanya? Allah datangkan bala bencana musibah yang bertubi-tubi. Kita lihat ulamanya, kita lihat pimpinannya, pemimpinnya, itu yang paling penting Mas Anam. Ya. Karena pimpinan itu adalah amanah yang paling besar, tanggung jawabnya kelak di akhirat. Begitu Mas Anam. Kita lihat dosa apa pemimpin-pemimpinnya, dosa apa ulamanya, dosa apa umaroknya, dan dosa apa rakyatnya, sehingga Allah turunkan begitu musibah melanda secara bertubi-tubi. Akhir-akhir ini kita lihat jelas. Baru kemarin mulai dari Lombok tsunami ya, karena saya terjun langsung di sana Mas Anam. Jadi menangani korban, ikut teman-teman dari Front Pembela Islam FPI ikut menangani, dan saya langsung terjun lagi trauma healing itu. Bagian itu Masya Allah sangat terpukul mereka yang nggak berdosa kan ikut-ikut, yang nggak salah dan ikut-ikut. Kalau secara Islam itu adalah teguran seperti zaman kisah Nabi Nuh LGBT itu. Tahu kan kita kisahnya seperti itu. Kalau menurut agama, kalau kita pandang secara syariah, itu adalah teguran yang sudah jelas dalam Al-Quran tadi. Itu secara Islam. Gak tahu siapa yang salah. Yang jelas yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah pemimpinnya, umaroknya. Dosa besar apa umaroknya? Kedua ulamanya, dan ketiga rakyatnya. Karena Nabi jelas katakan, saat di zaman nanti kelak, zaman yang akan datang umatku, itu pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya, presiden-presidennya itu seperti singa, dan menteri-menterinya bagaikan serigala, dan rakyatnya seperti domba. Itu sabda Nabi. Apakah sudah terjadi seperti itu? Ya, kita hidup di zaman
zaman yang paling tidak enak. Kita hidup di zaman-zaman yang mana sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 5 fase. Yang pertama zaman nubuah, di zaman Nabi kita sudah lewati dan kita tidak zaman itu ya. Yang kedua adalah zaman khalifah. Jadi umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kalau zaman nubuah dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam jaya. Kemudian setelah zaman nubuah itu ada zaman dinasti, ada dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah. Kalau di tanah air kita itu ada kerajaan namanya dinasti itu. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan mana Mas Anam? Singosari dan lain sebagainya. Itu di zaman itu. Dan setelah di zaman itu, ini adalah zaman mulkan. Nah, di zaman ini adalah di zaman-zaman pemimpin-pemimpin yang diktator. Wah Gus, kok nama bilang begitu? Wah, jangan-jangan Gus ini radikal. Masa dibilang radikal? Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Beliau katakan seperti itu. Ada 5 fase umat Islam. Kita hidup di mana fase-fase yang mana umat Islam itu banyak jumlahnya, kata Rasulullah. Banyak, cuman bagaikan makanan yang berada di meja makan. Jumlahnya banyak, tapi banyak yang mau menerkam, mau menghabisi. Seperti orang yang kelaparan gitu, dari timur mau mencapik-capik, dari barat mau menerkam, dari selatan mau menghabisi. Seperti itu umat Islam kondisinya. Karena di zaman itu pertaruhan akidah Mas Anam, antara iman atau melepas iman di zaman itu. Nah, di zaman kapan itu? Yang terjadi saat ini. Sultanun Jair. Ya. Apa Sultanun Jair? Sultanun Jair itu adalah pemimpin yang diktator. Ya, kita nggak sebutkan pemimpin yang diktator di mana, Gus. Yang jelas Rasulullah SAW sampaikan pemimpin-pemimpin yang diktator yaitu di zaman-zaman saat ini, Mas Anam, di zaman ini. Dan setelah itu, setelah zaman ini itu zaman yang mana umat Islam jaya lagi, yang akan dipimpin langsung oleh keturunan baginda Rasulullah SAW yaitu adalah Imam Al-Mahdi. Kira-kira seperti itu Mas Anam. Jadi kalau antum tanya kira-kira seperti siapa? Kira-kira siapa? Ya saya sebutkan semuanya, mulai dari pimpinannya, mulai dari presidennya, mulai dari menterinya, mulai dari ulamanya, mulai dari rakyatnya. Ini ada apa di situ gitu. Hei, dosa besar apa kau para pemimpin? Hei, dosa apa kau para ulama? Hei, dosa besar apa rakyat? Sehingga Allah murka, Allah turunkan. Ada yang bilang begitu, yang lebih ekstrim ini. Ada yang mengatakan, oh itu hanya murni karena alam. Oh itu hanya murni karena gravitasi bumi, karena gelombang lautan. Ini ada kejadian alam. Nggak bisa kita simpulkan seperti itu Mas Anam. Kejadian alam kok terus bertubi-tubi. Ada apa? Ini teguran yang jelas, bukan ujian. Jadi kita sudah membedakan mana itu ujian dan mana itu teguran dari Allah. Kira-kira jelas ya Mas Anam? Jadi seperti itu. Kita lihat dulu. Kita lihat umaranya, pemimpinnya. Karena yang akan pertama yang diminta pertanggungjawaban itu adalah pemimpin, khalifah. Kita lihat baik ulamanya, baik presidennya, baik menteri-menterinya, dan juga rakyatnya. Jangan, kalian jangan seperti singa. Kalian jangan seperti serigala. Kalian rakyat jangan seperti domba. Tahu sendiri domba. Betul gak? Ya. Jelas ya Mas Anam? Jadi para viewer yang insya Allah saat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di negeri kita tercinta ini banyak sekali orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan terhadap bangsanya sendiri. Untuk itu kalau kita lihat akhir-akhir ini, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang katanya toleran tapi padahal mereka mencampur adukan sebuah akidah agama. Kalau kita melihat dari sebuah sudut pandang dari agama yang saya yakini yaitu agama Islam, gimana sih Gus caranya untuk toleran terhadap beda agama itu Gus? Baik.
Simpel dan sangat sederhana. Umat Islam nggak perlu diajari tentang toleran. Kita lihat Imam Hasan Al-Basri, kisah beliau. Beliau ketika itu tinggal bersama umat Kristen, satu atap gitu. Jadi rumahnya itu susun Mas Anam. Cuman Imam Hasan Al-Basri itu paling bawah. Jadi setiap harinya itu bocor, bocor. Dan Imam Hasan Al-Basri itu membawa ember tiap saat, netes gitu. Dan baunya ndak enak, pesing ya, baunya amis tiap hari. Seperti itu. Yang di atas tangganya itu adalah non Muslim. Kita bahas non Muslim ya. Kalau bahas kafir nanti kena undang-undang nanti. Jadi begitu Mas Anam. Imam Hasan Al-Basri di bawah, tiap saat itu kebocoran kamar mandinya yang di atas. Suatu ketika, singkat saya potong ceritanya yang cepat. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri itu sakit, ditengoklah oleh tetangganya, Nasrani itu. Ditengok, kok nggak dibukain pintu karena nggak kuat berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak kuat berdiri, disamperin, dijenguk. Ya, dijenguk, ditanya, kenapa kau? Sudah lamakah kau sakit? Ketika di tengah-tengah obrolan antara Imam Hasan Al-Basri dan tetangganya yang Nasrani itu, terdengar suara tetesan air, netes, tes. Baunya ndak enak, pesing banget gitu ya. Ya ini sudah mulai curiga ini orang Nasrani tadi. Wah, ini pas di atas ini adalah kamar mandi saya gitu. Tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, ini netes, ini air ini dari mana ya? Imam Hasan Al-Basri menjawab, waduh, jangan lugu ya, nggak tahu ya, ini netes dari mana? Ah, jangan bercanda, itu bahasa dialektikanya gitu ya. Jangan bercanda, pasti ini sudah lama ya. Oh enggak lama kata Imam Hasan Al-Basri. Ini paling ya sudah 20 tahun. Bayangkan, udah lama itu. Tapi Imam Hasan Al-Basri dengan telaten, dengan sabar, tidak pernah komplain. Coba kalau kita di posisi beliau, ya, intinya seperti itu. Seorang tokoh Islam, ya, tiap tahun sampai bertahun-tahun itu ditetesi, najis kayak gitu, najis mughalladhah. Ya kalau zaman dulu bukan nggak ada cor-coran kayak gini rumahnya ya, tingkat apa susun itu dari bambu kayak gitu. Jadi begitu. Umat Islam nggak perlu kok diajari toleransi. Mereka sudah tahu toleransi. Sekarang saya tanya kepada viewer, penonton dimanapun Anda berada, dan kepada Mas Anam, pernah nggak kita, ya, pernah nggak kita sebagai orang yang beriman, terutama bagi Anda yang beriman, bagi Anda yang orang mukmin, orang Muslim, pernah nggak kita melihat saudara kita dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha, Kristen itu duduk-duduk di teras masjid? Pernah enggak kita lihat? Semasa hidup saya, wallahi saya belum pernah lihat. Semasa hidup saya. Pernah enggak kita lihat non muslim ikut sholat? Pernah enggak di masjid? Kita lihat non muslim ikut kegiatan apa di masjid? Maulid, sholawat, apalagi tadarus Al-Quran. Pernah enggak? Wallahi saya belum pernah seumur hidup saya sampai saat ini. Tapi di zaman saat ini, menonton ya, saksikan. Di zaman saat ini kita lihat sendiri. Pakai gamis, pakai baju dakwah, pakai sorban, pakai kopiah putih. Ya Nabi salam alaika, ke gereja di acara kebaktian. Sampai ceramah itu ustadznya, ya, dari ustadz pesantren sampai ceramah di gereja. Iya, kalau ceramahnya itu tentang Al-Quran, doktrin dalam Al-Quran yang disampaikan, itu ceramahnya Al-Quran dan Injil sama, Islam dan Kristen sama. Gimana kita mau tutup mulut coba? Faham ya jamaah? Seperti itu Mas Anam. Jadi seperti itu Gus ya Gus. Iya. Oh kalau kita
cermati, kalau kita lihat bahwasanya memang banyak sekali sekarang itu peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Kalau kita hubungan horizontal kepada saudara kita yang non muslim itu gak apa-apa Gus ya, Apa? gak apa-apa. Tapi kalau sudah hubungan vertikal sama Allah itu beda lagi. Akan datang suatu zaman umat Islam selalu dipancing-pancing kemarahannya. Umat Islam selalu disudutkan. Itu yang betul-betul umat Islam ya, kecuali umat Islam yang abal-abal ya. Karena suatu saat di zaman inilah umat Islam paginya mereka beriman, sorenya sudah lepas. Sorenya beriman, paginya imannya lepas. Pertaruhan akidah di sini Mas Anam. Di zaman-zaman ini kita, masya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat kejadian yang terjadi fenomena saat ini, yang viral ya di medsos, sampai viral gitu kan, seperti kasus Rami dipermasalahkan, wow sampai viral celana cingkrang, sampai viral wanita yang bercadar, wah sampai viral kan itu, betul nggak Mas Anam? Yang antum yang sebagai penggiat media sosial mungkin tahu sendirilah. Kalau saya cuma dengar-dengar. Coba, ayo kita renungkan ya. Ojo emosi, jangan pakai emosi. Kita pikir dengan akal yang sehat. Kata Rocky Gerung kan gitu. Betul ya. Wah diperdebatkan itu Mas Anam. Masalah cadar, masalah celana cingkrang. Ya Allah, kita lihat kasus Jiwasraya ya. Tahu kan? PT Jiwasraya itu 13 triliun itu kemana? Mungkin itu ya salah satu jadi teguran Allah. Itu uang rakyat, uang negara, aset ya. 13 triliun kalau dibelikan kerupuk jadi apa ini di pondok? Bayangkan. Apakah yang mencuri 13 triliunnya itu adalah mereka celana cingkrang? Apakah yang menggondol 13 triliun kasus Jiwasraya itu adalah mereka para wanita yang bercadar? Enggak kan? Makanya kenapa kalau menyangkut umat Islam itu selalu kok greget gitu ya, nafsu banget gitu. Ya seperti itu Mas Anam. Khilafah sekarang yang lagi nggak ngetren-ngetrennya di telinga kita ya, nggak asing lagi khilafah. Kalau nggak ngerti khilafah, oh khilafah radikal, oh khilafah ini bisa mengancam bangsa, oh khilafah ini anti Pancasila. Khilafah beda kan ya, khilafah sama HTI beda loh ya. Kalau antum ngomong khilafah HTI sama, berarti antum nggak ngerti. Khilafah sama HTI beda. Kalau HTI sama khilafah jangan disamakan. Khilafah ini adalah sistem ya. Khilafah ini seperti gini, contoh antum jadi pemimpin, baik pemimpin kecil dulu, pemimpin rumah tangga sesuai aturan agama, itu namanya khilafah. Jadilah suami yang baik, jadilah bapak yang baik sesuai dengan aturan, ajaklah istri anak istrimu lindungi dari api neraka, itu namanya khilafah, sistem. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin ya, khalifah atau khilafah ya. Terus saya kasih contoh lagi hal yang sepele. Kita minum bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk khilafah. Berarti syariat itu loh Mas Adam kurang lebih. Jadi kalau kita ngomongkan khilafah seakan-akan mengancam ini, mengancam NKRI loh. Ngaji di sedul sodrun. Itu kudu dibuka aja mek songkol ngomong gitu kan orang Jawa. Nggak bisa. Harus tahu lah khilafah itu apa. Kita ngomong khilafah, wah besok sudah ditangkap. Betul enggak? Sudah dipanggil. Loh. Khilafah itu enggak boleh. Kalau Anda menolak khilafah berarti Anda adalah kafir, bukan mukmin, bukan muslim gitu Mas Anam. Karena khilafah ini sudah sifatnya itu enggak bisa diotak-atik lagi. Itu sudah ketetapan Allah gitu loh. Sunatullah sudah. Oh, khilafah mengancam NKRI, sedangkan mereka yang dengan bangganya mengaku saya anaknya PKI dibiarkan. Betul enggak? Para ulama yang menyampaikan khilafah selalu diawasi, selalu ditekan, selalu diatur-atur, selalu ditolak, ya. Betul enggak Mas Anam? Yang terjadi saat ini sesuai fakta.
diasingkan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi wajar kalau Allah itu murka, Mas Anam. Lihat ya ulama-ulama kita dikriminalisasi. Betul enggak? Seperti itu keadaan negeri kita. Ini Mas Anam mancing-mancing ini. Kalau ada yang ngomong dengan bangga, saya anak PKI, nah dibiarkan. Tapi kalau ngomongin khilafah, waduh ramenya minta ampun. Jadi seperti itu Mas Anam. Ada lagi mau disampaikan, mau tanyakan? Yang saya mau tanyakan gini Gus, seakan-akan bangsa negara Indonesia ini, seakan-akan pimpinan kita yang memimpin kita di negara Indonesia ini kok kayaknya istilah Jawanya itu kok jijik banget dengan khilafah itu. Apa beliau kan juga muslim Gus? Bagaimana Gus menurut Pak pandangan Gus? Ya mungkin karena mereka terbawa. Mereka itu terbawa terhasut zaman-zaman fitnah Mas Anam. Zaman-zaman fitnah mereka terbawa ikut-ikutan ya. Makanya solusinya gampang setelah Mas Anam. Kalau kita itu pengen bangsa kita aman, yaitu kita gampang. Presidennya adalah ulama. Gitu aja, simpel. Lihatlah ulama kita yang dikriminalisasi jamaah. Kita ingat imam besar. Negeri itu akan aman kalau pemimpin dan ulama itu sejalan. Ya, beda dengan ulama yang sudah kita tahu lah. Ulama-ulama yang awalnya menghina presiden, terus sekarang jadi wah presiden wakil Tuhan, kan ada yang ngomong gitu. Dulunya presiden seperti ini, presiden culun dan lain sebagainya, kan ngomong gitu. Masa mau saya sebutkan namanya? Ada ustadz yang bilang gitu, menghina presiden dulunya, mengkritik presiden, tapi sekarang berbeda haluan 180 derajat setelah presiden mendekati ustadz itu. Apa yang dia katakan ustadz itu bilang, presiden wakil Tuhan gitu Mas Anam. Nah itu, jadi gampang solusinya. Kalau antum pengen negeri kita aman, negeri kita sejahtera, presidennya ulama. Kita berdoa dan saya berharap khususnya dari hati saya, mudah-mudahan tahun 2024 kita dianugerahi pemimpin yang betul-betul memegang teguh syariat Islam ya, yang tidak takut dengan apapun, mempertahankan syariat Islam walaupun nyawa taruhannya. Karena di zaman seperti ini kata Rasulullah, itulah umat Islam walaupun jumlahnya banyak tapi pecundang Mas Anam. Walaupun jumlahnya banyak tapi pecundang. Walaupun ngerti syariat tapi lebih baik pilih harta, lebih mengejar harta, hubbud dunya. Itu di zaman sekarang terjadi, nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa kita. Gus ini politik ini, pasti bilang begitu gitu. Nggak boleh Gus politik. Ini radikal tuh. Masa radikalnya yang mana? Saya ngomong politik yang mana? Coba pikir dengan akal sehat gitu. Ini Mas Anam mancing-mancing ini dari tadi. Ya saya jawab sesuai apa yang ada dalam hati saya Mas Anam. Ya, yang selama ini terpendam menyaksikan semua kejadian seperti ini. Mungkin atas izin Allah malam hari ini saya sampaikan sesuai fakta yang ada, yang terjadi. Nggak bisa kita tutup-tutupi, sudah nggak bisa. Itu solusinya cuma satu, yaitu yang jadi khalifah, yang jadi pemimpinnya ulama. Ulama yang betul-betul istiqomah Mas Anam, bukan ulama yang abal-abal, bukan ulama yang munafik, bukan ulama yang apa katanya bahasanya teman-teman itu penjilat, bukan ulama yang seperti itu. Ya, bukan ulama yang imanuhum fi amplopihim kan gitu. Ulama kan ada dua, ulama yang betul istiqomah itulah ya kita jadikan pemimpin. Jangan ulama yang imanuhum fi amplopihim, jadi imannya karena amplop digadekan imannya. Ya udah tola'al badru dikeja Mas Ana. Jadi mereka-mereka yang berbuat dolim terhadap bangsa sangat besar sekali mempengaruhi. Ibaratnya kan gini, kita nggak salah apa-apa, mereka yang berbuat kita juga kena imbasnya. Betul. Gitu, seperti itu ya Gus ya. Terus caranya gimana Gus? Mungkin ada prediksi ke depan untuk negara kita tercinta ini gimana Gus?
Ya, kalau prediksi wallahu a'lam Mas Anam ya. Hanya Allah yang tahu. Cuman saya punyakan guru spiritual Mas Anam. Jadi insya Allah beliau itu nggak kenal Facebook. Beliau nggak kenal Facebook, beliau nggak kenal WA, beliau nggak kenal Instagram, beliau nggak kenal YouTuber. Saya punya guru spiritual, ya nggak usah saya sebutkan namanya, itu pesan beliau, amanah beliau. Yang saya meyakini bahwa guru saya ya kasyaf. Saya meyakini bahwa guru saya juga insya Allah lah di zaman ini kan beliau nggak kenal dunia gitu loh, nggak kenal ya main IG, main Facebook kayak saya, kayak Anda, nggak kenal. Kayak contohnya bayi aja ya, yang masih bayi matanya kan masih jernih, masih tajam, masih suci, belum kemasukan dunia, itu bisa memandang tembus. Itu loh Mas Anam. Ya beliau itu gampang. Kalau kalian pengen tahu bagaimana prediksi negara kita, tinggal sowan aja ke ulama-ulama yang kasyaf. Ulama-ulama yang di gunung-gunung, di lereng-lereng gunung sana, yang nggak ngerti Facebook, nggak ngerti haters, ya, nggak ngerti apa Instagram, IG, sowan ke sana, insya Allah beliau punya kasyaf istiqomah. Saya punya guru spiritual, ya nggak perlu saya sebut namanya, kayak amanah. Insya Allah nggak kenal seperti medsos dan lain sebagainya, TV apa nggak ngerti. Dia pernah berpesan jauh hari dulu, sebelum terjadi bencana di Lombok dan Palu, itu sudah dia mengkhabarkan Mas Anam. Wallahi dia mengkhabarkan akan terjadi tsunami di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Dan subhanallah, dek saya. Ketika terjadi, makanya di Lombok, seketika itu saya ingat guru saya pernah berkata, sama sekali, persis. Seketika itu saya langsung berangkat ke Lombok, walaupun sebenarnya di Malang sibuk schedule jadwal dakwah, tapi sudah kenapa ada gerakan hati saya. Subhanallah gitu. Jadi datanglah kalian ke Ustaz. Dan ini masih belum ada 5%-nya kejadian di Palu, di Lombok, di mana itu Jakarta saat ini banjir, sudah baik tanah longsor, Dukhon di Riau. Itu masih belum ada 10%-nya Mas Anam. Kita tunggu aja episode-episode selanjutnya yang jauh lebih dahsyat. Persiapkan kita untuk aksi-aksi berikutnya sebagai umat Islam. Begitu Mas Anam. Jadi gampang, simpel. Kalau antum tanya prediksi ke depan, kalau tetap seperti ini, ya pasti lebih besar lah yang akan terjadi, akan bencana yang nggak nakut-nakuti. Kalau nggak percaya, silahkan sowan ke ulama-ulama yang jauh di lereng gunung, tinggalnya di gunung-gunung sana, yang punya ilmu kasyaf, pasti akan mengatakan demikian. Seperti itu. Jangan seperti ulama-ulama yang itu ya sebelah itu gitu. Ulama-ulama TV jangan. Itu nggak ngerti kasyaf ya. Kalau ulama-ulama TV, ulama-ulama yang betul-betul ulama yang kasyaf betul. Mungkin para viewer sudah mendapat pencerahan kenapa negara tercinta kita ini sering terjadi dilanda oleh bencana, dari mulai tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar berbenah diri, agar meyakini bahwa Allah itu yang maha kuasa, Allah itu maha besar, yang lebih besar daripada Allah itu kecil.